demikian saya melihat tadi apa yang disampaikan dari BPKRI, tujuan yang baik supaya kita tidak terlambat di dalam era digital ini. Dan itu dengan demikian wujudnya terakhir kesimpulan adalah pemerintah daerah harus belajar dan kerjasama dengan BPK, tidak boleh bertolak belakang. Kalau bertolak belakang, nah akhirnya di situ terjadi kerja dan segala macam, akibatnya pemerintah akan terhambat karena keegoismenya yang kita munculkan. Dan demikian program-program yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Badan Otorita Keuangan, mari kita harus duduk dan belajar baik untuk kita mempertanggungjawabkan penerapan anggaran itu yang diberikan oleh pusat dan untuk PAD dan untuk penggalian potensi alam PAD ini. Memang banyak juga kita mengalami kesulitan. Contoh, kalau berbicara kemandirian fiskal, kami seperti saya di Mamberamo Raya, kabupaten berusia baru menjalan 14 atau 15 tahun. Nah, berbicara kemandirian fiskal agak sulit. Ya, karena kita kabupaten baru. Nah, PAD dari mana? Ada kejanggalan yang banyak kita alami, seperti proyek-proyek pengusaha yang dikerjakan anggaran-anggaran APBN dari pusat, dari provinsi yang turun di sana, mereka ambil galian golongan C, pasir, batu, air yang digunakan di sana, mereka bayar langsung kepada akulayan. Dan kami pemerintah daerah tidak bisa menagih pajaknya, karena tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Karena itu tadi saya sempat sampaikan diskusi dengan Kepala, mohon perhatikan supaya undang-undang ini supaya dirubah, supaya mereka harus wajib pajak kepada kami kabupaten, karena kami kabupaten yang punya pasir, punya batu, tapi pajak kami tidak terima dan mereka kerjaan dengan nilai yang cukup besar. Dengan demikian kita harap pajak untuk PAD daerah kita lihat dari sisi, tidak berbicara teori, tapi dari sisi sederhananya adalah apa sih galian golongan C ini, supaya mereka bayar kepada kami menjadi PAD kita. Dan demikian akan menjadi APBD menuju kepada kemandirian fiskal yang disebutkan itu. Karena di daerah berharap hanya apa? Transfer dana dari pusat. Potensi alam yang ada kami tidak bisa buat apa-apa. Karena izin segala macam itu harus di pusat. Jadi regulasi-regulasi ini yang merugikan kami di daerah, menguntungkan mereka yang di pusat, ini juga perlu evaluasi kembali dengan dalam kesempatan yang akan datang. Dan tadi saya sudah diskusi berdiri dengan dari BPK. Terima kasih, mereka akan perhatikan, itu satu hal yang memang benar sekali. Kita tidak boleh disamakan dengan teman-teman yang Kabupaten Induk seperti Jayapura, Kota Jayapura, Merauke, Mimika, Wamena, Nabire, Bia, Serui, ya. Tidak bisa samakan dengan kami yang kabupaten yang baru, dan mereka sudah. Jadi mereka harus menuju, tidak boleh lambat ini, menuju kepada kemandirian fiskal itu. Daerah itu dia harus persiapkan sekarang. Contoh di Kota Jayapura cukup baik, PAD cukup bagus. Kami yang daerah-daerah ini kan kasihan kalau bicara PAD. Karena itu kami berharap agar supaya transferan dari dana pusat itu akan menjadi kita daerah membangun infrastruktur seperti jaringan harus kita siapkan baik, ya, infrastruktur jalan harus siapkan baik supaya pendidikan berjalan baik, kesehatan bisa berjalan baik, perusahaan-perusahaan masuk bisa izin yang kita bisa keluarkan dan kita urus NPWP, nomor wajib pajak segala macam, perusahaan itu masuk, dia harus urus di kabupaten ini. Sekarang ini mereka urus semua macam di Jayapura, karena mereka masuk, mereka tidak bayar pajak apa-apa PAD buat kami di daerah. Karena itu dengan pertemuan ini sangat baik sekali, ini langkah awal yang bagus. Kami beri apresiasi kepada BPK untuk mengarahkan kita punya pikiran ini, pandangan ini ke depan supaya pertanggungjawab keuangan itu transparan, bertanggung jawab, dan pelayanan fokus kepada berdayakan rakyat yang ada di kabupaten atau daerah kita masing-masing. Kira-kira begitu. Terima kasih, Bapak.